Cukup ya? Udah mulai, bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul, mengaji, bermajlis ilmu yang insyaallah setiap langkah kaki kita dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita menyelesaikan seputar sholat jamaah dan turunannya, kemudian pada minggu lalu kita telah menyelesaikan tentang tata cara sholat khauf, sholat yang ditunaikan dalam kondisi takut, dalam kondisi perang, ya, dan itu telah selesai kita jelaskan hari ini, dan beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang fikih sholat Jumat, tentang sholat Jumat, dan kami yakin akan banyak hal yang akan kita dapat pada majlis-majlis ini penting untuk kita ketahui bersama. Maka perhatikan, semoga Allah membukakan hati kita untuk mudah memahami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, salat Jumat. Salatul Jumu'ati masyru'atun. Jum'ah itu bisa dibaca Jum'ah, bisa Jumu'ah, bisa Juma'ah, bahkan ada yang membolehkan Jumi'ah.
tetapi yang ada di Al-Quran jumu'ah, mimnya dhammah, jumu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi dalam keseharian boleh Jumat, boleh Jumu'ah dan lain sebagainya. Walaupun ahli bahasa terkadang membedakan antara pelafalan tersebut. Dan ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari rayanya kaum fakir dan miskin, hari di mana diciptakannya Nabi Adam, hari di mana dibangkitkannya manusia, hari di mana nanti juga dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, hari di mana bumi ini juga selesai di hari Jumat. Ya, jadi hari ini hari yang sangat spesial bagi umat Islam, maka dijuluki dengan Sayyidul Ayyam, Sayyid tuan, Ayyam satu minggu, ya, berhari-hari, artinya tuannya para hari itu adalah hari Jumat. Salah satu hadis, ya, yang disebutkan dalam kitab ini yang menerangkan tentang keistimewaan salat Jumat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, nahnu, kita umat Nabi Muhammad ini, al-akhirun, adalah umat yang datang belakangan, paling terakhir, akhirun. Tapi kata Nabi, as-sabiqun, apa dia sabiqun? Yang lebih dulu, meski belakangan datangnya, tapi insya Allah akan lebih dulu masuk surganya. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad, itu datangnya belakangan, tapi nanti di akhirat yang diizinkan pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian kata Nabi, baida annahum utul kitaba min qablina, hanya saja mereka diberikan kitab sebelum kita, yakni orang Nasrani, Yahudi, lebih dulu diberikan Injil, diberikan Taurat. Kemudian kata Nabi, thumma hadha yawmuhumul ladzi furida alaihim fakhtalafu fihi, kemudian inilah hari di mana diwajibkan kepada mereka dan mereka berselisih. Fahadanallah, Allah pun kemudian memberi petunjuk kepada kita. Fannasu lana fihi taba', dan orang akhirnya mengikuti kita, yakni mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat dijadikan hari untuk mendekatkan diri kepada Allah bagi umat Nabi Muhammad. Berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi hari yang mulianya hari Sabtu, kalau Nasrani hari Minggu atau hari Ahad. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, kapan disyariatkannya salat Jumat, Ustaz? Kita tahu Isra dan Mi'raj yang baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu adalah perjalanan untuk menjemput sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat Jumat kapan, Ustaz? Rupanya sholat Jumat juga disyariatkan di saat Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu juga sekaligus membawa syariat sholat Jumat. Artinya apa, Ustaz? Sholat Jumat disyariatkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena Isra Mi'raj itu Nabi masih di Mekah, belum berangkat ke Madinah. Bahkan 1 tahun lebih sebelum Nabi berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah. Cuma
sholat Jumat ini belum pernah dilaksanakan Nabi selama beliau tinggal di Mekah. Tadi kata kami, Isra Mi'raj itu terjadi setahun atau setahun lebih sebelum hijrah. Artinya Nabi masih di Mekah. Nabi udah sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh di Mekah, tetapi belum sempat sholat Jumat. Kenapa? Ya belum bisa. Karena sholat Jumat kan perlu mengumpulkan orang, dan saat itu orang musyrik tidak mungkin mengizinkan umat Islam berkumpul, tidak mungkin mengumpulkan orang, sehingga saat itu masih sholat zuhur saja. Lalu siapa Ustadz orang yang pertama kali sholat Jumat dari umat Nabi Muhammad ini? Siapa dia Ustadz? Justru penduduk Madinah itu lebih dulu sholat. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau itu mengutus seorang pendakwah agar mendakwahkan Islam di Madinah, agar orang Madinah kenal dengan Islam, agar orang Madinah sudah bisa masuk Islam, sehingga ketika Nabi hijrah orang sudah nyambut. Siapa orang ini Ustaz? Siapa sahabat yang luar biasa ini dipilih Nabi berangkat duluan ke Madinah, bahkan hampir setahun lebih sebelum Nabi hijrah, agar dia berdakwah di sana. Beliau anak muda, orang paling tampan di Mekah, bahkan anak paling kaya. Beliau adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika beliau sampai di Madinah, berdakwah sana dan sini, diterima, dakwahnya diterima, disambut. Dilaksanakanlah sholat Jumat. Oleh siapa? Oleh sahabat Mus'ab bin Umair sebagai perwakilan orang Makkah, dan penduduk setempat dipimpin oleh seorang sahabat bernama As'ad ibnu Zurarah. As'ad bin atau ibn Zurarah. Berapa yang hadir sholat Jumat hari itu Ustaz? Berapa orang yang hadir sholat Jumat hari itu? Ada beberapa riwayat, namun yang paling kuat dan sanadnya hasan, hadisnya hasan, itu dihadiri 40 orang, sehingga 40 orang dalam mazhab Syafi'i jadi syarat sahnya sholat Jumat. Itulah kenapa nanti kita akan jelaskan juga 40 orang syarat itu dari mana dalilnya Ustaz? Rupanya dari jumlah para sahabat yang hadir saat sholat Jumat pertama kali dilaksanakan di kota Madinah. Nabi sendiri kapan Ustaz? Nabi sendiri datang ke Madinah hari Senin. Hari Senin tiba di Madinah itu hari Senin. Kemudian 4 hari berikutnya Nabi sholat Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 4 hari dari tibanya Nabi di Madinah, itulah sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah singkat, baik, jangan sampai tidak tahu nian sejarah sholat ibadah kita ini. Sholat Jumat itu pertama kali dilaksanakan di Madinah, walaupun syariatnya sudah 1 tahun sebelumnya. Kenapa Ustaz? Tidak memungkinkan di Mekah. Siapa yang pertama kali melakukannya? Sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat As'ad ibnu Zurarah, dan penduduk setempat dari penduduk Madinah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukum sholat Jumat Ustaz? Fardu ain bagi yang memenuhi syarat. Fardu ain bagi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa aja Ustaz? Nanti kita akan sebutkan. Jadi pembahasan sholat Jumat ini nggak selesai hari ini, bisa 2 atau 3 pertemuan lah, termasuk nanti khutbah Jumat dan sebagainya.
Apa hukumnya? Fardu ain jika memenuhi syarat. Dalilnya apa Ustaz? Banyak, kami sebutkan di antaranya firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika dikumandangkan untuk salat dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju salat mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, dzalikum khairul lakum, hal demikian itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui pahala yang Allah siapkan bagi orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sendiri disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu merupakan hak yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Dalam riwayat Imam Muslim agak lebih tegas, bahkan ada sedikit ancaman. Kata Rasulullah, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Ya, hendaklah berhenti orang-orang itu meninggalkan sholat Jumat, artinya segera laksanakan. Kenapa? Kalau tidak, Allah akan tutup hatinya. Orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, apalagi 3 kali berturut-turut, Allah akan matikan hatinya. Sekali lagi, orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkannya, bukan karena ada sebab yang dibenarkan, karena meremehkannya, taba'allahu ala qulubihim, Allah akan tutup hatinya, tidak lagi bisa menerima nasihat, hidayah, petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam riwayat yang lain, sungguh dia telah meninggalkan agamanya di balik punggungnya. Jadi dosa besar sekali orang yang tidak sholat Jumat, apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu hukum dan dalilnya tentang sholat Jumat. Apa dia hikmahnya, Ustaz? Hikmah sholat Jumat itu apa? Saya dulu ketika di Mesir mendengar khutbah dari guru kami, Profesor Dr. Jamal Farouk. Beliau sedang menyampaikan khutbah. Kata beliau ini, ketika ingin menjelaskan tentang kedudukan sholat Jumat dan hikmahnya, andai kata agama lain menerima cobaan seperti yang dialami umat Islam, agama Islam, niscaya agama itu tinggal cerita. Maksudnya apa, Ustaz? Islam ini kan setiap tahun, setiap abad, setiap zaman selalu diuji dengan fitnah, baik dari luar ataupun dari dalam sendiri. Fitnah luar biasa, tetapi sampai hari ini alhamdulillah Islam tetap eksis. Islam masih hidup, Islam masih ditegakkan, Islam masih disuarakan. Kata beliau, andaikan ujian-ujian,
cobaan-cobaan, fitnah-fitnah yang dialami Islam dan umat Islam, dialami oleh umat lain, dialami oleh agama lain. Kata beliau, agama itu hari ini hanya tinggal cerita, tidak katik lagi wujudnya. Nah pertanyaannya, apa yang membuat agama kita masih tetap eksis sampai hari kiamat? 3 hal. Kata beliau 3. Yang pertama Al-Quran, bibarakatil Quran, karena Allah yang berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang siap menjaganya. Artinya apa? Al-Quran ini kitab suci yang terjaga, sehingga dengan terjaganya Al-Quran, agama ini juga terjaga sampai hari kiamat dengan berkahnya Al-Quran. Ya, bayangkan itu, ada orang masih kecil sudah hafal 30 juz, padahal bahasa Arab nggak bisa. Lihat bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini. Ada orang Abdurrahman Al-Jazairi, anak kecil dari Aljazair, terlambat ngomong dia. Teman sebayanya lah pada ngomong galau, umur 2 tahun lah mulai bisa ngomong, dia belum bisa. Baru bisa berbicara di umur 3 tahun dan sudah hafal 30 juz. Keajaiban apa ini? Umur 3 tahun hafal Quran 30 juz. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan agama ini alhamdulillah masih ada, adanya syariat ibadah haji. Kenapa? Dengan ibadah haji itu kita umat Islam Indonesia merasakan persaudaraan sedunia. Saat itulah ketika kita berangkat ke Mekah sana, kita jingok ada orang dari Afrika, dari Rusia, dari Eropa, dari India, semuanya sujud dengan kiblat yang sama, semuanya berbaris di saf-saf salat yang sama, di masjid yang sama, dengan imam yang sama, sehingga orang yang berangkat haji dari seluruh penjuru dunia, ketika mereka balik ke daerahnya masing-masing, membawa ruh persaudaraan, membawa ruh ukhuwah. Dia merasa di dunia ini kami punya saudara di sana dan di sana. Jadi ibadah haji itu luar biasa sekali efeknya, dampak positifnya, dan itulah yang membuat agama ini masih bisa bertahan di tengah gelombang fitnah dan ancaman dari segala penjuru. Dan yang ketiga, syariat Islam, agama Islam, kita umat Islam masih bisa, meski difitnah ini itu macam-macam lah, gak ada habisnya. Selesai Al-Qaeda datang ISIS, selesai ISIS kagak datang apa lagi, selesai fitnah bom pembunuh massal dulu di Irak, datang lagi fitnah, nggak habis-habis. Musuh itu berusaha untuk menghancurkan Islam. Itu dari luar, dari dalam juga begitu. Ada aliran inilah, saling fitnah ini, saling fitnah itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menikmati sebagai seorang muslim. Yang ketiga, apa rahasianya Ustaz? Adanya syariat sholat Jumat. Ada apa Ustaz dengan sholat Jumat ini? Pak, Bu, kalau saya boleh sampaikan, sholat Jumat ini adalah muktamar internasional tanpa dana. Bayangkan itu Pak, datang waktu sholat zuhur di hari Jumat, cukup dengan dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 miliar umat Islam ini datang galau ke masjid. Apa bukan muktamar itu namanya? Muktamar gratis, tanpa biaya, tanpa panitia yang ribet, cukup muadzin, khatib Jumat dan imam, sudah.
berbondong-bondong orang datang, meninggalkan warungnya, kantornya, rumahnya, semua untuk datang ke masjid, ke rumah Allah untuk mendapatkan nasihat agama. Wah, luar biasa sekali itu. Kita nak buat acara, ngumpulkan orang rapat, susah nian kadang. Mau ngumpulkan orang, misalnya peringatan ini dan itu, upacara ini dan itu, ribet. Persiapannya seminggu, 2 minggu. Ada IO-nya, ada rapat menjelang acara, belum rentet. Salat Jumat tidak perlu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang gak lo. Muktamar yang luar biasa, dan di situ seorang khatib menyampaikan nasihat, mengingatkan ketakwaan kepada Allah untuk kembali memperbaharui komitmennya dengan agama ini. Ayo. Jadi salat Jumat itu, walaupun mohon maaf dengan segala hormat, sebagian tempat salat Jumat hanya sebatas ritual yang harus dilaksanakan kemudian selesai. Yang khutbah kadang materinya dari buku khutbah sepanjang tahun, dicetak tahun 60, dibacakan tahun 2022, tidak update, tidak menyentuh permasalahan umat. Umat ini lagi apa hari ini? Nah, butuh pencerahan, butuh arahan, butuh diingatkan. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang, atau bukan khatibnya, jamaahnya datang duluan 9:30, subhanallah, marbot bela belum datang, dia datang, marbot belum datang, dia datang. Kenapa Ustaz? Nak nyari tiang, nak tidur. Oh, tidur di tiang-tiang mojong. Begitu datang khatibnya tidur, selesai khutbah bangun. Ini yang membuat tidak maksimal. Tapi ala kulli hal, apapun itu, alhamdulillah salat Jumat ini menjadi kekuatan tersendiri. Bayangkan itu, Pak, tanpa biaya bisa mengundang miliaran orang, bahkan mereka sebagian menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak masjid ini kalau nggak ada sholat Jumat nggak jalan kegiatannya, karena ada keberkahan dari sedekah atau infak Jumat. Luar biasa. Sehingga dengan muktamar itu kita merasakan persaudaraan, ketemu dengan tetangga yang sudah seminggu nggak terjingok, duduk di saf yang sama, lama saling tegur sapa. Persaudaraan terbangun di satu kampung itu. Ya, terasa persaudaraan itu. Yang tidak terlihat, ditanya, mana sih ini kok tidak terjenguk Jumatannya? Oh, lagi sakit, dijenguknya. Berkah dia sholat Jumat itu. Tambah lagi dapat ilmu, dapat cas, dinasihati lagi. Itulah salah satu dan bahkan hikmah paling besar dari disyariatkannya sholat Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghafur mana Ghafur? Ayo. Ya. Silakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, insyaallah minggu depan kita akan jelaskan siapa saja orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Ya, fadhal akhi, kita Ghafur.